Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Rabu 6 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nusatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 yang beredar di Jawa Tengah dan DIY. 6 orang tersangka dengan peran berbeda telah diamankan, termasuk pembuat dan pengedarnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan pembuat dan pengedar uang palsu yang meresahkan masyarakat. 6 tersangka ditangkap saat beraksi di Boyolali dan saat memproduksi uang palsu di sebuah rumah di wilayah Yogyakarta. Hal ini diungkapkan di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimum Polda Jateng pada Selasa pagi 5 Agustus 2025 pukul 10 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu di wilayah Boyolali. Para tersangka antara lain W berusia 70 tahun warga Boyolali, M berusia 50 tahun warga Tangerang, BES berusia 54 tahun warga Kudus, HM berusia 52 tahun warga Bogor, JIP alias Joko berusia 58 tahun warga Magelang, dan DMR berusia 30 tahun warga Sleman. Modus mereka adalah memproduksi uang palsu pecahan Rp100.000 dan menjualnya dengan rasio 1:3. Artinya, Rp100 juta uang palsu dijual seharga Rp30 juta. Dari penggeledahan, polisi menyita ribuan lembar uang palsu dalam berbagai tahap produksi serta peralatan lengkap percetakan. Dari para pelaku ini mereka mengaku bekerja beroperasi sejak awal bulan Juni tahun 2025. Namun ini terus terang kami masih mendalami perkara ini karena kami melihat mereka ini orang yang dapat dikatakan mempunyai kemampuan dalam membuat lembaran pecahan uang tersebut yang juga palsu. Kemudian lembaran uang palsu pecahan 100.000 yang telah berhasil dibuat kurang lebih sebanyak 4.000 lembar. 4.000 lembar. Kemudian uang yang telah beredar, ini mohon maaf, sebanyak 150 lembar atau 15 juta dan beredar di wilayah di luar Jawa Tengah. Kemudian kami juga menyita beberapa barang bukti, bisa dilihat di depan ini. Sedang dalam proses ada 477 lembar. Kemudian ada juga 1.800 lembar yang sedang proses awal untuk pembuatan lembaran pecahan uang palsu tersebut. Para tersangka dikenakan pasal 245 KUHP atau pasal 36 ayat 2 atau ayat 3 untuk pasal 26 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian. Menanggapi temuan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra, mengimbau masyarakat untuk melakukan triple checking atau metode 3D terhadap uang yang diterima, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Selain itu, ada ciri khusus yang hanya dimiliki uang asli namun tidak dimiliki uang palsu, seperti gambar air, benang pengaman, recto verso, dan tinta berubah warna atau OVI. Untuk meningkatkan kewaspadaan, Bank Indonesia juga rutin menggelar edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, termasuk memasukkannya ke dalam bahan ajar materi di sekolah. Bahwa diminta kepada masyarakat lebih berhati-hati lagi, jadi ada beberapa langkah dalam memastikan keaslian uang rupiah. Selain tadi UV, juga teman-teman atau masyarakat kami minta untuk melihat di situ ada fitur recto verso,
Dimana kalau kita terawang itu dia akan membentuk huruf Bank Indonesia, logo Bank Indonesia, kemudian ada tinta OVI, kemudian ada watermark pahlawan, dan watermark pahlawannya lebih jelas dan lebih gambarnya lebih utuh. Tinta OVI tadi kalau kita lihat begini dikenakan cahaya, kita goyang-goyang gini, dia akan warnanya akan berubah-ubah berbeda, berubah-ubah warna tintanya. Dan tadi watermark, kemudian recto verso. Jadi harus ada berlapis untuk memastikan keaslian uang rupiah. Mungkin itu dari kami. Ini tingkat kemiripannya berapa persen, Pak? Kalau tidak salah, mungkin hampir 100%. Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pemalsuan uang serta UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingga TV melaporkan. BMKG menggelar sekolah lapangan cuaca nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan membekali para nelayan dengan pemahaman informasi cuaca agar aktivitas melaut lebih aman dan hasil tangkapan semakin optimal. Akan kembali pada tahun 2025 ini dengan konsep Goes to Trail. Bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Rembang pada Senin 4 Agustus pagi, sebanyak 70 nelayan dari berbagai wilayah pesisir mengikuti Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan atau SLCN yang diselenggarakan oleh BMKG. Para peserta mendapat pelatihan tentang cara membaca dan memanfaatkan informasi cuaca maritim melalui situs Indonesia Weather for Shipping atau INAWIS yang dapat diakses di laman inawis.bmkg.go.id. Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Ahadi Subarkah, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi cuaca demi menunjang keselamatan dan meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Dengan memanfaatkan informasi dari BMKG, seperti kondisi cuaca laut dan potensi daerah tangkapan ikan, aktivitas melaut dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Iya, jadi terima kasih kepada Ibu Hermusa yang sudah memberikan arahan terhadap kegiatan ini, memberikan dukungan kepada BMKG. Kita semua dari BMKG ingin memberikan edukasi kepada nelayan bahwa melaut itu bisa lebih efektif, bisa lebih efisien kalau bisa memanfaatkan informasi yang ada di BMKG yang sudah tersedia itu secara online, bisa diakses oleh siapapun di sana. Jadi informasinya itu ada informasi cuacanya, kemudian cuaca laut, kemudian di sana juga ada informasi tangkapan ikan di sana. Jadi nelayan itu paradigmanya sudah tidak mencari, tapi di sana tinggal menangkap. Itu yang ingin kita tekankan di sini, nelayan bisa selamat. Dan daerah cuaca, daerah mana yang cuacanya buruk bisa tahu lebih awal, gelombangnya lebih tinggi di sana, tahu lebih awal. Jadi nelayan itu betul-betul diberikan pemahaman nantinya di dalam kesempatan satu hari ini agar mendapatkan hasil tangkapan nantinya ke depannya adalah tangkapannya jauh lebih banyak. Cukup menggunakan handphone. Bisa menggunakan handphone dan bisa diakses dimanapun asal ada internet. Berupa aplikasi atau website? Website resmi menggunakan di inawis bmkg.go.id. Pesertanya berapa banyak? Pesertanya ada 70 orang, terdiri dari sebagian besar nelayan dan juga ada penyuluh serta dari dinas instansi terkait. Teknologi ini juga membantu nelayan mengetahui titik-titik laut yang berpotensi mengalami cuaca buruk seperti gelombang tinggi dan angin kencang. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Harmusa Oktaviani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi pelatihan ini karena dinilai sangat membantu nelayan dalam mengurangi risiko saat berada di laut. Menurutnya, edukasi terkait cuaca dan regulasi sangat dibutuhkan agar nelayan dapat melaut dengan lebih aman dan efisien. Sekolah ini bisa lebih mengedukasi para peserta agar lebih baik lagi melakukan aktivitasnya, terutama mata pencahariannya sehari-hari. Ini peserta dari komunitas apa sih? Nelayan kebanyakan. Nelayan kecil? Kabupaten Rembang. Mungkin kendala yang dialami nelayan Rembang saat ini apa? Tangkapan yang minim atau gimana? Kalau kendala nelayan tahun
mungkin masih efek tahun-tahun yang lalu ya, terutama terkait regulasi kebijakan, tidak boleh pakai cantrang, terus pembatasan luas wilayah, dan mungkin kalau kendalanya nanti para peserta akan lebih banyak menyampaikan kepada bapak-bapak yang ada di sini. Dengan bekal pemahaman cuaca yang baik, para nelayan diharapkan dapat menjadi lebih cerdas, aman, dan produktif dalam menjalankan profesinya. Dari Rembang, Fikiryo, Lingga TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang mengambil langkah tegas menyikapi dugaan pelanggaran etika yang dilakukan 2 ASN di sebuah tempat ibadah di wilayah Kecamatan Pancur. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah video peristiwa tersebut viral di media sosial. Dua ASN yang diketahui bertugas di Puskesmas Pancur telah dipanggil untuk menjalani klarifikasi pada Senin 4 Agustus kemarin. Proses klarifikasi dan penentuan sanksi akan dilakukan melalui mekanisme resmi melibatkan Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanis Khalil Barra, menyayangkan tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa perilaku tidak pantas, terlebih di tempat ibadah, jelas bertentangan dengan etika profesi ASN. Sanksi terhadap keduanya akan ditentukan melalui sidang etik oleh tim gabungan dari Inspektorat, BKD, dan Dinas Kesehatan. Secara ini kan emang tidak, secara etik memang tidak bagus ya, apalagi itu dilakukan oleh aparat pemerintah. Artinya kami sebagai pembina aparatur pemerintah dalam hal ini tentu akan menindaklanjuti apa yang menjadi isu, apa yang menjadi temuan di lapangan itu nanti kita tidak lanjuti. Soal sanksi nanti akan ditentukan oleh sidang etik dari BKD, Dinas Kesehatan, dan nanti sidangnya di mana? Di Dinas Kesehatan, karena ada sektornya Dinas Kesehatan dengan pegawai puskesmas. Dua yang bersangkutan dihadirkan? Ya pastinya dong. Sejauh ini sudah mendapat laporan langsung Bu Senis? Ya laporan temuan-temuan, tapi kan mesti divalidasi dulu. Artinya tidak temuan yang dilaporkan ke Senis? Misalnya apa ini? Ya sama yang viral di medsos itulah. Wabub Hanis juga membenarkan bahwa laporan yang diterima Pemkab sesuai dengan informasi yang viral di media sosial. Namun ia menegaskan, setiap informasi tetap harus divalidasi melalui prosedur resmi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i, menyatakan klarifikasi telah dilakukan secara terpisah terhadap 2 ASN yang bersangkutan. Langkah ini menyusul laporan dari istri salah satu ASN yang mengadukan dugaan perselingkuhan. Salah seorang ASN yang ada di Puskesmas Pancur yang mungkin sedang marak viral di medsos, istri tersebut melaporkan kepada Pak Bupati sebuah aduan yang intinya terjadi perselingkuhan suaminya dengan salah seorang ASN yang menjadi rekan kerjanya. Terkait hal tersebut, karena kami kan surat itu kepada Bupati dan sifatnya tembusan, sebenarnya kami juga belum mendapatkan perintah atau dispo apapun dari Pak Bupati, tetapi kami sebagai atasan langsung pimpinan PD yang menaungi sebuah puskesmas di mana ASN bekerja mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan. Yang dilakukan ini hari ini adalah sebetulnya langkah proaktif kami terkait dengan berita yang marak di medsos dan juga ada laporan aduan kepada Pak Bupati. Kami melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada yang bersangkutan. Sifatnya ini masih awal, kami selaku pimpinan langsung ingin mengetahui informasi dari sumber berita seperti itu. Ya, informasi detailnya tentu belum kami dapat rilis, karena ini proses. Kami juga sebenarnya terkait dengan ketentuan, kami menunggu arahan dari pimpinan. Ini yang aduan ke Pak Bupati tadi, kalau nanti perintah kepada Bupati memerintahkan BKD atau Inspektorat atau kami, itu sedang kami
nanti kalau resminya tentu ya kami lanjut atas perintah pimpinan. Tapi hari ini kami melakukan kegiatan proaktif karena ini baruan kami, melakukan klarifikasi dan pembinaan atas informasi. Dugaan dilakukan di tempat ibadah di musola. Tanggapan dari ya, tadi kami klarifikasi. Kami sekali lagi ini karena masih proses, nanti terlalu dini kami untuk membuat kesimpulan. Yang kami sampaikan ini adalah sebatas informasi dan belum kesimpulan ya, jadi belum kesimpulan akhir. Sekali lagi kami jangan dijudge kami kalau informasi pastinya seperti ini, tapi dari salah satu tadi yang kami minta keterangan, intinya semacam menganggap itu bukan musuh atas mereka menganggap itu bukan musuh atas dasar bahwa itu tidak dipakai untuk ibadah masyarakat lainnya, gitu. Dr. Ali menambahkan, penanganan kasus ini masih dalam tahap awal dan belum dapat disampaikan secara rinci karena masih dalam proses penyelidikan internal. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Sebuah gudang tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terbakar hebat pada Senin malam 4 Agustus 2025. Banyaknya tumpukan tembakau kering yang mudah terbakar membuat petugas pemadaman kebakaran kesulitan menjinakkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang menyambar tembakau di dalam gudang. di gudang. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melalap gudang tembakau di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Senin 4 Agustus malam. Kobaran api dengan cepat membesar karena banyaknya tumpukan tembakau kering yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin yang cukup kencang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak merembet ke bagian gudang lainnya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dari Satpol PP, BPBD Kudus, serta bantuan dari pihak swasta dikerahkan ke lokasi. Namun, padatnya material tembakau kering menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Hingga pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, petugas masih berjibaku memadamkan api. Relawan dan para pekerja turut membantu mengeluarkan tumpukan tembakau yang belum terbakar dari dalam gudang. Yang tadinya diberikan informasi dari 112, itu sekitar jam 8:30 ada kebakaran di gudang Manis. Nah, kendalanya itu dari kebakaran ini itu ada tumpukan-tumpukan bako yang belum bisa dikeluarkan. Jadi dikeluarkan dulu baru ada pemadaman dari damkar Satpol PP dan BPBD. Sedangkan armada ini di dua armada damkar dari satu Satpol PP dan satu BPBD. Sedangkan 3 lagi tangki suplai untuk menyuplai pemadam kedua tersebut. Terbakar ini Isinya apa ini, Pak? Isinya itu tembakau, gudang tembakau. Kalau masalah pemiliknya belum tahu karena belum didata sepenuhnya gitu. Informasi penyebab awal gudang apa, Pak? Informasinya apa, Pak? Informasi penyebab awalnya itu katanya itu ada apa ya tadi ya? Konsleting listrik ya, Mas. Konsleting listrik. Sebelumnya diberikan konsleting listrik dari dalam gudang tersebut yang ada tumpukan-tumpukan bako tersebut itu. Penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran masih dilakukan oleh sejumlah pihak. Namun, dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek listrik di dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 300 juta rupiah karena tembakau kering yang sudah siap jual ludes terbakar. Hingga Selasa pagi, pemilik gudang masih melakukan pendataan atas barang-barang yang terbakar. Petugas juga mengimbau pemilik gudang untuk lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik, mengingat bahan yang disimpan sangat mudah terbakar. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Kini, layanan kesehatan semakin dekat dengan Anda. Pasien tersenyum, dokter melayani dengan ramah. RSUD Samin Surasentiko Rando Blatung Blora kini melayani pasien BPJS Kesehatan dengan fasilitas modern seperti IGD 24 jam, ICU, NICU, hingga layanan rawat inap dan jalan. Semua hadir untuk memenuhi kebutuhan medis Anda dan keluarga. Tak perlu jauh ke kota, cukup ke RSUD Samin Surasentiko. Cepat, nyaman, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Blora Selatan. Saya dengan DPRD tentunya mendukung agar ke depan rumah sakit RSUD Samin Surasentiko ini terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk untuk penunjang ini ruang rawatnya tambah TT, fasilitas, dokter spesialis dan lainnya. Dan mimpi kita nanti tidak hanya tipe D, semoga bisa meningkat menjadi tipe C. Pasien-pasien yang di luar BPJS Kesehatan, karena Pemkab Blora juga memfasilitasi untuk warga masyarakat Blora, untuk KTP Blora bisa dilayani tanpa BPJS Kesehatan dengan pembebasan retribusi. Jadi kami bisa melayani pasien umum, pasien dengan BPJS Kesehatan maupun pasien dengan penjaminan bebas retribusi atau dengan SKT. Hubungi kami sekarang atau kunjungi langsung untuk informasi lebih lanjut. RSUD Samin Surasentiko, cepat dan terpercaya. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Seorang pengasuh pondok pesantren di Jakenan Pati diduga melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa santri laki-laki di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melapor ke polisi. Yang dibentuk oleh Pak Adi Sasono. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, bersama PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian mengadakan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait pupuk bersubsidi. Acara bertajuk Sosialisasi Akbar Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah digelar di salah satu hotel di Kabupaten Pati pada Senin 4 Agustus 2025. Pembinaan ini dilakukan menyusul perubahan regulasi dan nomenklatur pupuk bersubsidi, khususnya terkait nama distributor dan pengecer. Dengan regulasi baru, diharapkan distributor dan pengecer dapat memegang disiplin penuh terhadap daftar penerima pupuk bersubsidi yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Firman Subagio menambahkan, sistem penembusan pupuk kini disederhanakan dengan memisahkan biaya-biaya lain seperti distribusi dalam nota pembayaran agar masyarakat tidak mengira harga pupuk bersubsidi naik. Kegiatan dari kami Komisi 4 bersama Pupuk Indonesia dan pemerintah, Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pupuk subsidi. Dan ini juga sekaligus melakukan fungsi pembinaan. Kenapa pembinaan ini perlu dilakukan? Karena memang dengan adanya perubahan regulasi dan ada nomenklatur baru tentang fungsi atau nama daripada distributor dan pengecer, ini perlu disosialisasikan. Tapi fungsinya sama. Pada dasarnya adalah pertemuan ini adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa di dalam pelaksanaan atau melaksanakan tugas sebagai distributor dan pengecer itu harus betul-betul menaati terhadap regulasi yang ada. Jangan sampai ada istilah belas kasihan. Firman juga menyampaikan, sesuai harapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,
masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dan terjangkau dalam memperoleh pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, bermutu, dan berkualitas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Nah, ketika mereka menggunakan transfer, itu pengecer mengenakan. Pastikan alokasi pupuk bersubsidi tepat sasaran, berkualitas, dan bermutu. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menggelar sosialisasi akbar penerima pupuk bersubsidi di titik serah. Inilah rekaman video yang memperlihatkan detik-detik seorang anak berusia 5 tahun dipaksa minum air toilet oleh ayah kandungnya sendiri, Erik Nur Cahyono. Video tersebut direkam sendiri oleh pelaku dan dikirimkan kepada istrinya sebagai bentuk ancaman. Rekaman ini beredar luas di media sosial dan mendapat kecaman dari publik. Dalam video, terlihat anak kecil itu menangis ketakutan saat dipaksa minum air toilet dan ditampar berulang kali. Meskipun sudah berhenti kesakitan, pelaku tetap melanjutkan aksi kekerasannya. Satreskrim Polres Demak yang mendapat laporan tersebut langsung bertindak cepat. Pelaku ditangkap di sebuah masjid di Kabupaten Jepara tak lama setelah video itu beredar. Kasat Reskrim menjelaskan, kejadian ini terjadi pada Rabu 16 Juli pukul 10 pagi di rumah pelaku di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku melakukan tindakan itu dengan sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa. Alasannya ini terjadi ketika si pelaku ini menghubungi istrinya yang tidak lain adalah ibu korban. Tidak bisa, sehingga pelampiasannya adalah ke anaknya. Selain itu apa ada ancaman mana untuk membunuhnya? Tidak ada. Kata-kata fikirnya yang tidak ada. Itu disebabkan karena si pelaku ini ketika menelpon istrinya tidak terangkat, kemudian pelampiasannya ke anaknya ini. Setelah kami periksakan, dokter menyatakan tidak ada gangguan kejiwaan. Dari pelaku ini kondisi psikologis gimana, Pak? Setelah kami periksakan dan tidak terdapat gangguan kejiwaan, dia hanya temperamental saja. Penganiayaan ini sudah berlangsung berapa lama? Jadi diketahui terjadi ini adalah bisa terungkap ini karena saat anak ini dijemput oleh pelaku dari sebuah kontrakan atau kos-kosan di mana tempat tinggal pelaku dan korban berada, sedangkan ibunya kerja. Kemudian saat terjadi kekerasan itu di video sendiri oleh pelaku yang direkam ke ibunya. Kemudian ibunya datang ke Polres kami dan saat itu masih terjadi, kami langsung bergerak mencari keberadaan pelaku dan ternyata benar korban ini masih bersama dengan pelaku yang menuju ke arah Jepara. Dan saat itu kita amankan pelaku dengan bukti kiriman video yang dikirim ke ibunya. Cukup ya. Dalam pengakuannya, pelaku mengatakan melampiaskan kekecewaan kepada sang istri lantaran tidak bisa dihubungi. Sejumlah barang bukti pun turut diamankan, termasuk satu setel seragam ngaji milik korban dan sebuah handphone yang digunakan pelaku untuk merekam video. Kamu kalah judul sampai berapa, Mas? Sedikit, Pak. Berapa? 5 juta. Oh, itu anak kandungmu sendiri ya, Mas ya? Anak kandung. Alasannya kenapa kamu gitukan, Mas? Istrinya dihubungi nggak bisa, Pak, berbohong, Pak. Berbohongnya mana? Nggak jujur. Ditanya kerja dia nggak bilang. Nggak bilang kalau bekerja. Itu waktu kamu paksa minum air kloset sama apa tuh gimana, Mas? Lokasinya di mana? Lokasinya di Jepara, Pak. Oh, gitu. Saya berlangsungnya dari Sayung awalnya. Itu juga disuruh untuk jalan kaki yang cukup jauh ya? Jalan kaki hanya di video aja sebenarnya. Sambil ketemu kapologi juga ya? Iya, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau pasal 80 ayat 1 Jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 72 juta rupiah. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Bakes Bangpol Kabupaten Semarang meluncurkan gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih di Bukit Cinta Rawapening, Kecamatan Banyu Biru. Langkah ini digiatkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah maraknya pengibaran bendera One Piece oleh masyarakat.
Sepekan terakhir, media sosial ramai membicarakan fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai tempat, seperti di truk, mobil pickup, dan di depan rumah. Aksi ini pun memancing komentar dari sejumlah pejabat pemerintah pusat karena bendera tersebut sering dikaitkan dengan simbol pemberontakan dan perlawanan terhadap tirani. Meskipun bukan bendera partai atau organisasi terlarang, pemerintah menilai bendera One Piece dapat menjadi ancaman yang mengarah pada makar. PLT Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Agus Joko Triyono, menjelaskan telah dilakukan pengawasan terhadap para penjual bendera One Piece. Dari hasil penyisiran dan pengawasan bersama petugas, ditemukan beberapa yang menjual bendera One Piece. Meskipun demikian, bendera tidak disita, melainkan penjual diberi edukasi. Agus menegaskan, pada momen hari ulang tahun kemerdekaan RI, sebaiknya para penjual menjual bendera merah putih. Bendera One Piece dinilai memiliki simbol kebebasan tanpa aturan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai bentuk makar, namun kehati-hatian diperlukan agar semangat nasionalisme tidak ternodai. Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyatakan pendapat, terutama pada momen kemerdekaan, agar tidak dirusak oleh kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah pun akan terus melakukan pemantauan dan berharap isu ini tidak menjadi polemik yang meluas di Kota Semarang. Bangsa ini sedang merayakan kemerdekaan, jadi ya kita harus fokus pada memeriahkannya, bukan untuk memprotes atau yang lainnya, karena negara juga sudah memberikan tempat, ruang khusus untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya, bukan untuk memberontak atau apa. Kesannya kan seperti itu, karena One Piece kan berkesan apa ya, kebebasan tanpa aturan atau apa. Walaupun memang ya kita memahami, tidak bisa serta-merta kita memahami bendera itu sebagai makar atau apa, tapi kita perlu berhati-hati karena jangan sampai kebebasan bersuara teman-teman atau masyarakat atau warga itu ditunggangi dengan kepentingan yang berbahaya untuk negara ini. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Kolaborasi Rumah Sehat Basnas Kendal dan tim penggerak PKK menghasilkan terobosan bagi warga. Layanan kesehatan gratis digelar di Kelurahan Karangsari sebagai bagian dari program Ramah Lingkungan dan Sosial. Program pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh pelajar di Kabupaten Kendal merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pemkab Kendal mendukung penuh program ini dengan dimulainya kick-off di SMP Gendus Brangsong dengan menggandeng tenaga medis dari puskesmas tempat. Bupati Diah Kartika Permanasari menyampaikan, melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Dengan deteksi dini, penyakit dapat segera diatasi lebih cepat dan peluang sembuh lebih besar. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus dipersiapkan dengan kesehatan yang baik, karena kesehatan merupakan fondasi utama untuk menciptakan generasi yang tangguh dan cerdas. Nantinya, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilaksanakan serentak di seluruh sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat di Kabupaten Kendal melalui puskesmas masing-masing. Program ini pun ditargetkan akan selesai pada Desember tahun ini. Utama untuk melahirkan generasi-generasi yang cerdas, yang tangguh. Tentunya ini kami melaksanakan kegiatan ini di seluruh dari SD, SMP, dan SMA. Harapan kami nanti kan apabila ada ditemukan sakit yang di dalam pemeriksaan ini ditemukan secara dini, karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak lanjuti, jadi screening dulu ya, nanti screening dulu, terus kalau nanti hasilnya ternyata ditemukan, kayak ini di Brangsong ini anak kelas 13 itu ditemukan kelas 1 SMP, kelas 7 itu ditemukan diabetes. Ya ini kan soalnya bekerja sama dengan puskesmas, jadi ya kick off-nya hari ini. Jadi tidak serentak sekali karena petugasnya kan juga bergantian dari puskesmas di masing-masing kecamatan gitu. Tapi ini pokoknya harus selesai sampai bulan Desember nanti. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang juga menjabat PLT Kepala Dinas Kesehatan, Ferirat Bunai,
menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan akan dilakukan dengan sistem jemput bola, di mana tenaga puskesmas akan datang ke sekolah untuk memeriksa para pelajar usia 7 sampai 17 tahun. Kalau SD itu ada 667, SMP ada 113, negeri dan swasta. Itu belum yang ini yang di bawah Kementerian Pendidikan ya, belum yang di bawah Kemenak. Jadi sasarannya semua sekolah tingkatan SD, SMP, dan SMP. Targetnya kita sampai dengan bulan Desember. Ya, jadi ini kan ditugaskan ke Dinas Kesehatan dari Kementerian, kemudian karena petugas kami yang ada di wilayah itu puskesmas, maka yang melaksanakan puskesmas. Namun barang medis habis pakai yang digunakan itu disediakan dari kementerian. Cuman sampai saat ini memang belum komplit. Sementara kita menggunakan punya kita dulu yang untuk program, nanti kalau dari kementerian datang ya itu tuh ganti. Jemput bola ke sekolahan untuk anak sekolah. Kepala SMP Jenus Nusantara Brangsong, Istova, mengatakan program PKG ini sangat bermanfaat. Meskipun sekolah juga sudah rutin melakukan cek kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Brangsong 2. Kita menyambut dengan sangat senang sekali dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini. Semoga nanti anak-anak untuk kesehatannya bisa terpantau sejak dini. Jadi kita walaupun di pondok ini menjaga untuk kesehatan dari segi makanan dan sebagainya juga, tapi ini sangat terbantu sekali untuk cek kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi saling sinergi antara Puskesmas Brangsong 2 ini juga luar biasa untuk kaitannya, sering sinergi kaitannya kesehatan baik reproduksi atau kesehatan dan sebagainya, itu sering sinergi selalu setiap bulan rutin gitu, sering ke SMP dan SMA menerus. Istova menambahkan, pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat membantu. Selama ini, pihak sekolah melakukan pengecekan kesehatan secara mandiri dengan biaya sendiri. Namun dengan adanya program dari pemerintah, diharapkan semua sekolah dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala atau PKG secara merata. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kini, layanan kesehatan semakin dekat dengan Anda. Pasien tersenyum, dokter melayani dengan ramah. RSUD Samin Surasentiko Rando Blatung Blora kini melayani pasien BPJS Kesehatan dengan fasilitas modern seperti IGD 24 jam, ICU, NICU, hingga layanan rawat inap dan jalan. Semua hadir untuk memenuhi kebutuhan medis Anda dan keluarga. Tak perlu jauh ke kota, cukup ke RSUD Samin Surasentiko. Cepat, nyaman, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Blora Selatan. Saya dengan DPRD tentunya mendukung agar ke depan rumah sakit RSUD Samin Surasentiko ini terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk untuk penunjang ini ruang rawatnya tambah TT, fasilitas, dokter spesialis dan lainnya. Dan mimpi kita nanti tidak hanya tipe D, semoga bisa meningkat menjadi tipe C. Pasien-pasien yang di luar BPJS Kesehatan ya, karena Pemkab Blora juga memfasilitasi untuk warga masyarakat Blora, untuk KTP Blora bisa dilayani tanpa BPJS Kesehatan dengan pembebasan retribusi. Jadi kami bisa melayani pasien umum, pasien dengan BPJS Kesehatan maupun pasien dengan penjaminan bebas retribusi atau dengan SKP. Hubungi kami sekarang atau kunjungi langsung untuk informasi lebih lanjut. RSUD Samin Surasentiko, cepat dan terpercaya.
pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Tingginya harga gabah kering panen yang kini menembus Rp7.000 per kilogram berdampak pada berkurangnya lahan tembakau di Kabupaten Ngawi. Banyak petani memilih tetap menanam padi meski di musim kemarau. Selain itu, kondisi kemarau basah membuat petani tembakau khawatir gagal panen sehingga enggan bercocok tanam tembakau tahun ini. Musim kemarau basah yang masih terjadi di Indonesia turut mempengaruhi keputusan petani tembakau di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk beralih menanam hasil bumi lainnya. Keputusan tersebut berimbas pada penurunan luas lahan tanam tembakau tahun ini. Pada tahun 2024, luas tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 1.790 hektar, namun pada tahun ini menurun menjadi 1.494 hektar. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, Hendro Budi Suryawan, Senin 4 Agustus mengatakan petani tembakau takut gagal panen akibat tanamannya rusak karena hujan yang masih sering turun. Selain itu, faktor lain juga turut mempengaruhi minat petani tembakau untuk beralih ke komoditas lain seperti padi. Tanaman tersebut diminati karena saat ini harga gabah kering panen sedang naik. 1.000 sekian, kami ulang. Tahun lalu, yang tahun ini laporan teman-teman petugas data kami 800 sekian. Itu beralih ke tanaman komoditas melon. Kemudian sebagian karena HPP gabah kita 6.500 sampai sekarang harga gabah kita 7.000 sehingga petani lebih nyaman dan aman beralih ke komoditas padi. Di Kabupaten Ngawi, sentra tanaman tembakau berada di Kecamatan Karangjati dan hasil daun tembakaunya menjadi langganan pabrik rokok berskala nasional. Penyusutan luasan lahan tanam tembakau terbanyak juga berada di kecamatan tersebut, dari 1.000 hektar lebih kini menjadi sekitar 800 hektar. Kepala Pusat Studi Forensik Digital UII Yogyakarta, Yudi Prayudi, membagikan tips menjaga keamanan data digital. Ia menyarankan warganet memiliki setidaknya 4 alamat email berbeda sesuai kebutuhan, serta menghindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua akun demi mencegah kebocoran data. Kunci keamanan email atau surat elektronik agar terhindar dari kebocoran data adalah pada kata sandi atau passwordnya. Idealnya tiap akun memiliki password, namun untuk menghindari kelupaan karena keterbatasan daya ingat, dianjurkan menggunakan password manager sebagai cara mengelola kata sandi dengan baik. Adapun cara membuat password yang mudah diingat dan aman adalah dengan menggabungkan kata atau menggunakan frase, di mana huruf vokal bisa diganti dengan angka sehingga mudah diingat. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Yudi Prayudi, pada Senin 4 Agustus. Dengan maraknya kebocoran data saat ini, Yudi pun memberikan warganet tips memeriksa apakah email dan password yang dimiliki aman atau justru sudah pernah dibobol. Yudi menyarankan warganet untuk memeriksa email maupun passwordnya di situs haveibeenpwned.com. Melalui situs ini, warganet cukup menuliskan email atau password, lalu klik cek, maka hasil akan ditampilkan. Jika hasilnya berwarna merah, maka email atau password sudah pernah bocor. Namun jika berwarna hijau, maka dipastikan masih aman. Kalau seandainya situs email kita ini termasuk dalam situs yang mengalami kebocoran data, maka segera mitigasinya itu adalah mengganti passwordnya. Ya. Nah, kalau seandainya masih belum tidak termasuk dalam kebocoran data, ya kita tetap berhati-hati. Salah satu cara membuat password yang paling baik itu menggunakan pendekatan frasa kalimat, ya. Jadi jangan menggunakan kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil yang sembarang yang kadang-kadang kita susah menghafal, ya. Tapi gunakan satu frasa yang mudah kita hafal, ya.
misalnya Indonesia Jaya, ya nanti digantilah huruf hidupnya dengan angka atau digantilah dengan karakter gitu ya, sehingga dari satu sisi kita juga mudah mengingat dan dari satu sisi lain juga kita mengkombinasikan dengan karakternya juga mudah ya. Yudi menambahkan sebaiknya tiap warganet memiliki 4 email dengan kegunaan berbeda untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data. Yang pertama adalah email untuk kepentingan resmi, kemudian urusan perbankan, email untuk kebutuhan personal di ruang siber, dan yang keempat keperluan yang tidak resmi, perbankan dan siber. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas sah-sah saja. Namun, ia mengingatkan agar ekspresi tersebut tidak mengganggu kesakralan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Kompleks Parlemen pada Senin 4 Agustus lalu. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas dalam menyalurkan aspirasi tak dipermasalahkan, asalkan tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 4 Agustus, Prasetyo memastikan pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dan kritik demi kemajuan bangsa dan negara. Namun ia mengingatkan untuk menghormati jasa para pahlawan dengan menjaga kesakralan Hari Kemerdekaan RI melalui pengibaran bendera merah putih. Sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh, tapi jangan kemudian ini dibawa ya, ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus. Apapun, terutama kita sebagai generasi muda, saya pun sebagai pribadi menghimbau, mari kita bersama-sama kita cintai Republik kita ini. Lebih lanjut, Mensesnek mengatakan pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang menggeser makna berekspresi seperti mengibarkan bendera selain bendera merah putih pada momen perayaan Hari Kemerdekaan. Adapun menjelang HUT ke-80 RI, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan persatuan serta bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat atau USS OCOM, Jenderal Brian Patrick Fenton di Istana Kepresidenan pada Senin 4 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penguatan kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat. Jenderal Fenton juga menganugerahkan medali kehormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kini, layanan kesehatan semakin dekat dengan Anda. Pasien tersenyum, dokter melayani dengan ramah. RSUD Samin Surasantiko Rando Blatung Blora kini melayani pasien BPJS Kesehatan dengan fasilitas modern seperti IGD 24 jam,
ICU, NICU, hingga layanan rawat inap dan jalan. Semua hadir untuk memenuhi kebutuhan medis Anda dan keluarga. Tak perlu jauh ke kota, cukup ke RSUD Samin Surasentiko. Cepat, nyaman, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Blora Selatan. Saya dengan DPRD tentunya mendukung agar ke depan rumah sakit RSUD Samin Surasentiko ini terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk untuk penunjang ini ruang rawatnya tambah TT, fasilitas, dokter spesialis dan lainnya. Dan mimpi kita nanti tidak hanya tipe D, semoga bisa meningkat menjadi tipe C. Pasien-pasien yang di luar BPJS Kesehatan, karena Pemkab Blora juga memfasilitasi untuk warga masyarakat Blora, untuk KTP Blora bisa dilayani tanpa BPJS Kesehatan dengan pembebasan retribusi. Jadi kami bisa melayani pasien umum, pasien dengan BPJS Kesehatan maupun pasien dengan penjaminan bebas retribusi atau dengan SKT. Hubungi kami sekarang atau kunjungi langsung untuk informasi lebih lanjut. RSUD Samin Surasentiko, cepat dan terpercaya. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menghadapi puncak musim kemarau dan meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menetapkan status siaga darurat Karhutla. Dengan status ini, Pemprov Kalsel dapat segera mengajukan bantuan ke pemerintah pusat jika terjadi bencana. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menetapkan status siaga darurat Karhutla mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalsel saat puncak kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus. Penetapan status kebencanaan tersebut dilakukan pada rapat koordinasi bencana Karhutla bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta pemangku kepentingan terkait lainnya di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin 4 Agustus. Berdasarkan data BPBD Kalsel, sejak Januari hingga 26 Juli 2025, tercatat sebanyak 1.289 hotspot atau titik panas dari 40 kejadian Karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 58,52 hektar. Gubernur Kalsel menginstruksikan jajarannya agar meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian bencana Karhutla. Menurut Muhyiddin, usai ditetapkannya status siaga darurat, pihaknya segera melaksanakan apel dan meminta kabupaten kota yang rawan terjadi Karhutla segera melakukan hal yang sama. Dengan demikian, bila terjadi Karhutla dapat segera dimintakan bantuan. Nanti kita apel hari Kamis, apel siaga kan itu. Setelah apel siaga, karena kita sudah mengajukan surat, nah kalau terjadi artinya api, yang artinya mudah-mudahan tidak ada lah, tapi kalau ada, ini kita bisa mungkin dibantu seperti tahun-tahun yang sebelumnya kan. Nah, kami mintakan kepada Kabupaten Kota tadi supaya dia udah rapat koordinasi di daerahnya masing-masing, supaya mengkoordinasikan keadaan daerahnya, apakah ini harus membuat darurat juga. Guna efektivitas penanganan Karhutla, selain menyiapkan posko penanganan Karhutla yang melibatkan TNI Polri dan pemangku kepentingan terkait, Gubernur Muhyiddin juga meminta kabupaten kota untuk memberikan tiap desa satu perangkat pemadam kebakaran. Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), walaupun Kalsel telah memasuki puncak musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diprediksi masih terjadi hingga minggu kedua di bulan Agustus 2025.
Satgas Pangan Kalimantan Timur menarik 7 merek beras kemasan dari peredaran karena tidak sesuai dengan mutu yang tercantum di label. Penarikan ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak edar. Satuan Tugas Pangan Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM atau Disperindak-Kop UKM menindak tegas peredaran beras tak sesuai dengan mutu pada kemasan. Pada Senin 4 Agustus di Samarinda, Satgas Pangan Kaltim mengumumkan untuk menarik sebanyak 7 merek beras yang dinyatakan tidak sesuai mutu dengan label pada kemasan. Kepala Dinas Perindak-Kop UKM Kaltim, Heni Purwaningsih mengatakan, penarikan sejumlah beras bermerek tersebut didasarkan pada temuan uji laboratorium bahwa kualitas beras tidak memenuhi standar premium, namun berlabel dan dijual dengan harga premium. Selanjutnya, Disperindak-Kop bersama Satgas Pangan melakukan penarikan dan pengembalian stok beras merek tertentu itu dari toko atau kios kepada masing-masing distributor beras. Sebetulnya itu semua sama beras, tidak membahayakan kesehatan, tetap bisa dikonsumsi dan sebagainya. Hanya saja masyarakat itu dirugikan dalam bentuk harga jual atau harga jual yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan hasil pengawasan, hasil pengujian itu menyatakan bahwa itu bukan beras premium, maka barang tersebut ditarik, kita minta ditarik untuk dilakukan penyesuaian. Selisih harga yang menjadi kerugian masyarakat akibat penjualan beras tak sesuai dengan mutu itu mulai dari Rp12.000 per karung beras. Penarikan beras-beras bermasalah tersebut dilakukan bertahap dengan tetap memerhatikan pemenuhan kebutuhan beras masyarakat. Kementerian Kebudayaan menggelar diskusi publik penulisan sejarah Indonesia di Makassar pada Senin 4 Agustus lalu. Direktur Sejarah dan Permusiuman Kemendikbud Agus Mulyana menyebut kegiatan ini menyerap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk usulan penambahan sejarah lokal dari berbagai daerah. Kebudayaan Kemendikbud menggelar diskusi publik naskah penulisan buku sejarah Indonesia di Kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 4 Agustus. Diskusi publik dilakukan untuk menyerap masukan publik yang berkontribusi dalam penguatan penulisan naskah buku sejarah Indonesia. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kemendikbud Agus Mulyana mengatakan, dari diskusi yang diadakan di Kota Makassar, pihaknya mendapatkan banyak usulan untuk penambahan penulisan naskah sejarah lokal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Agus menjelaskan sejarah lokal Sulawesi sangatlah beragam. Namun lantaran keterbatasan jumlah draft, pihaknya akan menampung usulan tersebut dan membuat penulisan naskah sejarah lokal secara khusus. Bukan mendukung lagi, harus mendukung. Insya kami akan mendukung, terutama bagi sejarawan-sejarawan yang berada di daerahnya ya. Sejarah ini kan bisa luas. Mungkin kalau guru-guru bisa menulis, bisa buat guru-guru. Ya, yang jelas dia bisa menulis sejarah yang memenuhi kriteria sebagai penulisan sejarah. Agus Mulyana mengakui adanya kerumitan dalam penulisan ulang sejarah karena keragaman perspektif. Meski demikian, penulisan ulang sejarah bisa memberikan penguatan akan identitas bangsa. Agus juga mengatakan pemerintah memfasilitasi sejarawan untuk menyusun sejarah Indonesia. Penulisan buku sejarah diharapkan bisa menjadi kado saat hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilgub Papua pada 6 Agustus mendatang, Bawaslu Papua mengingatkan peserta dan masyarakat untuk tidak terlibat politik uang. Imbauan ini disampaikan agar PSU berjalan jujur, adil, dan demokratis. Pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tinggal menghitung hari. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua memastikan berbagai persiapan telah berjalan dengan baik sebelum PSU dilaksanakan pada 6 Agustus mendatang.
Salah satu persiapan yang sudah dilakukan Bawaslu Papua adalah menerjunkan 3.331 petugas yang mengawasi pelaksanaan PSU di 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Seluruh persiapan tersebut dijabarkan oleh Bawaslu Papua dalam paparan pers yang diadakan di Jayapura pada Senin 4 Agustus. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan, seluruh peserta dan tim sukses pemilihan gubernur Papua telah diingatkan untuk tidak melakukan politik uang, terutama di masa tenang hingga hari pencoblosan. Menurut Hardin, politik uang masih menjadi hal rawan yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya. Hal yang paling penting kami ingatkan kepada masing-masing pasangan calon adalah untuk menjadikan peristiwa PSU di Barito Utara untuk tidak kemudian terulang di Provinsi Papua. Kami juga mendapatkan komitmen dari masing-masing pasangan calon untuk tadi mematuhi tidak melakukan kampanye, tidak melakukan praktek politik uang. Ini yang betul kita wanti-wanti supaya kemudian peristiwa di Barito Utara PSU lagi. Hardin Halidin juga mengimbau masyarakat Papua untuk memilih sesuai pilihan hati masing-masing serta tidak tergoda atau terpengaruh oleh iming-iming uang yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu. PSU Papua diikuti oleh 2 calon gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan Ben Hur Tomi Mano Konstan Karma serta pasangan Matius De Fakiri Aryoko Rumaropen. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nur Satria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.